Assalamualaikum guys. Today we will learn about a participle. Before that, may I introduce myself? My name is Rahmatulaili and I'm from English Language Education Study Program. Table of content for the material is: first, we will talk about participle. Second, we will talk about active and passive participle. And third, we will talk about use of active participle. First, we will talk about participle. A participle is a verb in the form of verb ing or verb 3 that is used as an adjective. Participle is divided into two, namely active participle and passive participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb 3 yang digunakan sebagai adjektif atau kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle dan passive participle. Second, active and passive participle. Active participle atau yang juga disebut dengan present participle karena biasanya kata terakhirnya diakhiri dengan kata ing. Untuk rumus active atau present participle ini ialah verb ing plus noun. Jika di dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata me atau ber. For example, in here ada developing country. Developing di sini berkedudukan sebagai verb ing atau kata kerja yang berakhiran dengan kata ing karena menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu diikuti dengan kata country yang berkedudukan sebagai noun atau kata benda. Yang selanjutnya ialah passive participle atau yang juga disebut dengan past participle karena biasanya kata terakhirnya diakhiri dengan kata id. Untuk rumus dari passive atau past participle ini ialah verb 3 plus noun. Jika di bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata di atau ter atau sudah. For example, in here ada fried chicken. Fried di sini berkedudukan sebagai verb 3 dari fry atau goreng. Lalu diikuti dengan kata chicken yang berkedudukan sebagai noun atau kata benda. Third, use of active participle. Penggunaan aktif participle. Penggunaan aktif atau present participle ada 5, yaitu yang pertama sebagai adjektif atau kata sifat. Rumusnya ialah verb ing plus noun. For example, the waiting man reads a magazine. Waiting di sini berkedudukan sebagai verb ing atau kata kerja yang berakhiran dengan kata ing karena menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu diikuti dengan kata man yang berkedudukan sebagai noun atau kata benda. Yang kedua, untuk membentuk continuous tense. Continuous tense adalah bentuk tenses yang dapat kamu gunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu. Biasanya diikuti dengan rumus subject plus to be plus verb ing plus complement. For example, I am studying mathematics now. I berkedudukan sebagai subjek, lalu diikuti dengan to be yaitu am, dan diikuti dengan kata studying yang berkedudukan sebagai verb ing, serta diikuti dengan kata matematik yang berkedudukan sebagai komplement. Yang ketiga, sebagai penyerta kata kerja tertentu dengan rumus subject plus verb of perception plus object plus verb ing. For example, my son smells something burning.
My son berkedudukan sebagai subjek, diikuti verb of perception yaitu smells, kemudian diikuti dengan kata something yang berkedudukan sebagai objek, dan diakhiri dengan kata burning yang berkedudukan sebagai verb ing. Kata kerja tertentu lainnya adalah see, live, keep, watch, observe, notice, smell, feel, catch, hear, find. Yang keempat, sebagai pengganti kata sambung after. Apabila kata sambung after belum diganti, maka kalimat yang terbentuk ialah I went home after I had finished my work. Kemudian apabila kata sambung after sudah diganti, maka kalimat yang terbentuk menjadi having finished my work, I went home. Kata having di sini menjadi pengganti kata sambung after. Yang terakhir sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when or while. For example, when he was sleeping, he called you. Contoh kalimat tersebut diawali dengan kata sambung when, yang merupakan salah satu dari kata sambung yang digunakan untuk mengganti atau memendekkan anak kalimat. Thanks for watching. That's all for me. I apologize if there are any mistakes in my words. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.